pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi baru di semester genap ini, yaitu adalah APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Nah, untuk materi kali ini lebih fokus ke APBN. Kita lihat sendiri bahwa pengertian dari APBN adalah suatu daftar sistematis yang memuat segala bentuk penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu periode atau bisa dibilang dalam satu tahun berjalan. Nah, kita tahu sendiri bahwa APBN itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi APBN. Ada 6 fungsi APBN. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini yang dimana APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Misalnya pemerintah merumuskan APBN pada tahun 2019. Ya berarti APBN tahun 2019 menjadi pedoman dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan APBN tersebut. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi perencanaan, yang dimana APBN menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Jadi dalam fungsi perencanaan ini pemerintah tuh merencanakan langkah apa saja di dalam APBN tersebut dan kemudian melaksanakan APBN pada tahun yang bersangkutan. Misal pemerintah melaksanakan APBN tahun 2019 ya, berarti pemerintah merencanakan apa aja sih buat tahun 2019, terus pelaksanaannya gimana, seperti itu. Kemudian fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan, yang dimana APBN bisa menjadi pedoman untuk menilai ya, apakah kegiatan penyelenggaraan negara baik dalam belanja maupun pendapatan negara sudah sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan dari awal. Itu adalah fungsi pengawasan. Kemudian fungsi keempat adalah fungsi alokasi. Dalam fungsi alokasi ini, APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, sehingga bisa menciptakan efisiensi perekonomian. Nah, dalam fungsi alokasi ini diharapkan pemerintah tahu langkah-langkah untuk bisa mengatasi pengangguran dan untuk bisa mengurangi pemborosan dalam hal sumber daya. Itu ada di fungsi alokasi. Kemudian yang kelima adalah fungsi distribusi. Dalam fungsi distribusi ini, APBN harus bisa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa membeli barang tersebut dengan harga yang terjangkau, dan diharapkan pendistribusian barang tersebut bisa menjangkau semua wilayah di Indonesia. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Nah, dalam fungsi stabilisasi ini diharapkan APBN bisa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian. Nah, dengan adanya APBN, dengan adanya perencanaan negara, maka diharapkan perekonomian itu bisa stabil. Kalaupun bisa terjadi ada permasalahan itu tidak sampai parah. Kenapa? Karena pemerintah bisa melihat dari pedoman APBN awalnya. Seperti itu ya. Itu adalah fungsi APBN. Kemudian tujuan APBN. Ini ada 6. Yang pertama adalah melaksanakan pembangunan nasional. Kedua, meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Ketiga, memperlancar roda perekonomian. Keempat, membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Kelima, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keenam, mewujudkan stabilitas nasional yang kuat dan dinamis. Sumber penerimaan APBN itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri, yang kedua adalah hibah. Penerimaan dalam negeri itu terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan perpajakan sama penerimaan bukan pajak. Kalau penerimaan perpajakan
ini terdiri jadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Kalau pajak dalam negeri berarti adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak atas barang mewah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Kalau dari pajak perdagangan internasional berarti semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk atau pajak pungutan ekspor. Kalau untuk penerimaan negara bukan pajak, itu berarti semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sementara kalau hibah itu pendapatan dari luar negeri yang merupakan hadiah dari negara-negara lain yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan dalam negeri. Jadi bisa dibilang kalau ini adalah dana yang diberikan secara cuma-cuma oleh negara lain ke Indonesia, seperti itu. Jenis belanja negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Saya akan menjelaskan dulu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua. Pertama pengeluaran rutin, yang kedua pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Pengeluaran rutin itu terdiri dari belanja pegawai atau bisa dibilang membayar gaji PNS, gaji presiden, gaji menteri, gaji DPR, itu semua dari pengeluaran rutin, yaitu belanja pegawai. Kemudian belanja barang, kementerian membutuhkan barang-barang untuk bisa melaksanakan kegiatannya, itu juga menggunakan dana APBN. Kemudian subsidi daerah otonomi, dalam artian pemerintah memberikan sebagian dana APBN kepada pemerintah daerah, ya semacam dana bantuan. Jadi biar pemerintah daerah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian pembayaran utang, pembayaran bunga, dan pengeluaran rutin lainnya. Nah, kalau pengeluaran rutin lainnya itu meliputi surat menyurat, ya, giro pos, biaya pemilu juga menggunakan dana APBN, dan subsidi-subsidi lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan ini pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun. Ya. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah, yaitu pengeluaran pemerintah berupa barang atau uang secara langsung, dan bantuan proyek. Pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Misalnya, pemerintah bikin jalan trans dari Lampung ke Aceh. Itu pasti sebagian menggunakan dana APBN. Nah, sebagian lagi kerjasama dengan kontraktor swasta, seperti itu. Kemudian, yang kedua, saya akan membahas tentang belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dana perimbangan, yang kedua adalah dana otonomi khusus dan dana penyimbang. Dana perimbangan itu terbagi menjadi tiga. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan adalah alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi pemerintah pusat memberikan sebagian uangnya dari APBN untuk pemerintah daerah. Nah, disebut dengan dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini terbagi menjadi tiga. Dana bagi hasil, yaitu meliputi bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada dana alokasi umum atau DAU, bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat. Jadi dalam artian, dana alokasi umum ini dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk prioritas pembangunan daerah. Tentu saja dalam batas arahan, ada arahan dari pemerintah pusat. Nah, kalau dana alokasi khusus, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan kegiatan dan ketetapan pemerintah pusat. Ya, kemudian dana otonomi khusus dan dana penyimbang. Mekanisme penyusunan APBN menurut Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Ini kita lihat, ya. Pemerintah atau presiden
itu menyusun RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk nota keuangan. Disusun dulu oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mengajukan RAPBN ini, rancangan ini ke DPR. Yang kemudian nanti DPR akan menggunakan haknya, yaitu menggunakan sidang khusus untuk menyusun APBN ini. Dilihat. Ya, jadi DPR biasa akan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, yaitu presiden. Ya, apa aja sih isi-isinya dari RAPBN ini? Kalau misalnya DPR menerima, kita lihat ya, kalau dia DPR menerima RAPBN dari pemerintah, maka RAPBN ini akan diubah menjadi APBN dan ditetapkan menjadi APBN pada tahun yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya dari APBN tahun bersangkutan, maka akan ditetapkan undang-undang yang dimana pemerintah bisa melaksanakan APBN tersebut. Namun, jika pada saat disidangkan oleh DPR, ternyata DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, maka otomatis pemerintah harus menggunakan APBN tahun lalu. Dan ini justru merugikan. Kenapa? Karena kan namanya perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Otomatis kalau pemerintah menggunakan dana APBN tahun lalu atau anggaran tahun lalu, maka otomatis takutnya tidak akan sesuai dengan kondisi yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya DPR sudah mensahkan, menerima RAPBN, kemudian disahkan menjadi APBN, ada undang-undangnya, maka APBN atau undang-undang APBN yang disahkan tersebut dikembalikan ke pemerintah untuk dilaksanakan. Ya, jadi ini adalah mekanisme penyusunan APBN. Jadi pemerintah dalam menyusun RAPBN itu harus berdasarkan persetujuan dari DPR tersebut. DPR setuju, maka pemerintah tinggal melaksanakan APBN yang sudah ditetapkan. Landasan hukum APBN ini ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga adalah Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1944 tentang pelaksanaan APBN. Pengaruh APBN terhadap perekonomian itu ada 5. Yang pertama adalah meminimalisir fluktuasi perekonomian. Fluktuasi itu adalah naik turun. Jadi maksudnya apa? Diharapkan dengan adanya APBN pemerintah bisa meminimalisir naik turunnya perekonomian. Pemerintah bisa menjaga agar stabilitas perekonomian itu bisa baik, ya. Kemudian yang kedua, menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, melakukan intervensi terhadap sektor-sektor ekonomi jika sektor-sektor ekonomi tersebut mengalami kelesuan atau mengalami penurunan. Itu pemerintah boleh melakukan intervensi. Keempat, menjaga stabilitas dan percepatan kinerja pembangunan ekonomi. Kelima, menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah, penyakit, dan konflik sosial. Ini jelas ya. Jadi pada saat terjadi bencana alam, pemerintah memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami bencana tersebut. Ketika terjadi wabah, contohnya seperti sekarang COVID-19, ya, itu pemerintah membeli vaksin dari negara lain yang diharapkan bisa menyembuhkan warga negara Indonesia yang mengalami COVID. Ya, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi pertama ya di semester genap ini, yaitu APBN dan APBD dalam perekonomian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.